Jumpa lagi di Back to BDM. Anda ingat teriakan soal tenggelamkan, tenggelamkan, tenggelamkan. Itulah tamu spesial saya pada malam hari ini di Back to BDM. Ibu Susi Pujastuti, gimana kabar? Baik. Baik. Malam, Mas Budiman dan semua tim di Kompas ini luar biasa. Lebih enak jadi menteri atau jadi host sih sebetulnya? Kalau menteri dikejar-kejar, bukan cuma dikejar-kejar tapi ditanya-tanya terus. Terus? Kalau jadi host kan saya bertanya. Yang menggelitik bisa. Jadi lebih punya lebih punya passion dan rhythmnya tuh lebih enak gitu. Lebih enak ya? Iya. Tapi kenapa namanya Susi Cek Ombak? Iya, itu Metro TV tim yang memutuskan itu. Oke. Tapi orang semua curiga dengan nama Cek Ombak. Apa? Katanya Cek Ombak 2024. Terus katanya, oh ini pasti Nasdem. Nggak ada itu. Itu pure ide sebelum pandemik betul-betul merajalela tuh. Bulan April 2020 ketemu tim Pak dari Metro TV, ada Pak Arif, ada Pak Menik dan semua timnya, terus kita putusin Susi Cek Ombak gitu loh. Oke. Tadi yang dicek Ombak 2024 nggak ada ya? Ya Cek Ombak saja karena saya memang hobinya di laut. Hobinya di laut. Iya, mungkin ide itu masuk di kepala tim Metro TV, sudah tidak ada yang lain-lain. Tapi di negeri ini saya ngapain saja pasti jadi bahan kecurigaan, bahan obrolan, bahan gosip gitu. Kenapa, Bu? Susah. Ya tidak tahu. Saya pikir selesai jabatan saya, I will be free man. Free man? Back to my Suzy way thing gitu kan. Nggak bisa. Kalau saya sekarang keluar semua ngerubut. Try to be anonymous saja nggak bisa. Enak ya menikmati popularitas ya? Ya, tidak bisa kemana-mana. Mau bebas nggak bisa. Oh, ada enaknya mungkin kalau misalnya lagi ngantri, oh Ibu Susi silakan. Tapi setelah itu boleh foto ya Bu. Biasa gitu. Biasa. Ya tapi kan jadi menteri juga gitu kan? Ya kalau jadi menteri paling tidak ada yang sana menyiapkan tempat dan jalan. Kalau sekarang kan ya nggak bisa, kalau udah ngerubut udah mati saya bilang. Ya ada sih ajudan tapi kan mereka tidak sekuat orang-orang dari militer kan, dari polisi, dari TNI Angkatan Laut. Ya. Bu, cerita itu gimana sih waktu Ibu dipilih Pak Jokowi dengan Pak JK cerita jadi menteri itu ceritanya gimana dulu itu? Well, saya kenal Pak Jokowi itu pertama kali ya sebelum beliau dilantik. Waktu itu beliau sewa pesawat dari Jakarta mau ke Solo. Pesawatnya Bu Susi. Kalau tidak salah hari Minggu ya jam 6 sore. Berangkat jam 5 atau jam 6 berangkat dari Halim ke Solo. Saya biasa lihat di grup charter. Wah, Pak Jokowi kan menang. Saya sebelumnya tidak pernah kenal beliau. Nah, terus saya pikir, wah saya akan ketemu beliau, sampaikan selamat, lalu terima kasih atas bisnis beliau berkenan pakai Susi Air, itu kan bisnis untuk kami, jadi ya saya ucapkan terima kasih. Waktu itu beliau pulang jam 12 malam, saya ke bandara, saya baru pulang dari Amerika. Saya kasih selamat dan saya ucapkan terima kasih atas bisnis selama ini mencharter Susi Air. Udah itu aja. 2 menit pun nggak ada. 2 menit itu di bandara? Di bandara. Bandara. Ya. Itu pertemuan besoknya pertama. Beliau dilantik. Lalu kemudian seberapa minggu Mbak Rini panggil saya. Mbak Rini, Rini Sumarno. Rini Sumarno. Panggil ke istana. Oh, oke. Terus? Ya saya datang terus diajak ngobrol sama Bapak. Oh, jadi yang manggil Bu Rini waktu itu? Yang telepon saya Mbak Rini. Mbak Rini telepon, terus ditawarin oleh Pak Jokowi sebagai? Nggak ada penawaran. Oh, nggak ada penawaran. Terus gimana ngobrol saja. Oh, oke. Diajak ngobrol apa, Bu? Ya macam-macam. Terus ya ada tentang saya ini sedikit agak gila, agak orang kalau pikir saya agak sedikit agak gila. Ya dia bilang ya nggak apa-apa, Indonesia kadang-kadang butuh orang gila. Butuh orang gila ya? Iya. Jadi Bu Susi sadar gila juga gitu ya?
Ya saya tidak pernah merasa gila, tapi semua orang bilang saya gila. Jadi ya udah, ya saya terima saja. Barangkali memang saya gila. Oke. Jadi Ibu waktu kemudian diumumkan sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan itu baru tahu bahwa jobnya adalah Menteri Perikanan dan Kelautan. Ya kurang lebih seperti itu. Ya ada beberapa kan Mbak Rini terus nanya kamu rumah tangga enggak, terus kemudian agama apa, ini apa ini kan, nah tanya-tanya gitu. Oke. Sekolah selesai enggak, aku cuma SMP, saya bilang. Waktu itu kan belum ngambil paket C. Terus setelah masuk jadi menteri kan Pak Anies minta saya jadi iklan paket C kan. Karena paket C-nya nggak laku. Oke. Orang pada tidak mau. Oke. Terus dia push saya, tapi ya saya baru sempat menyelesaikan paket C setelah Pak Anies tidak jadi menteri lagi. Paket C itu diselesaikan ketika menjadi menteri? Enggak kan? Iya, kan cuma ujian saja atau daftar. Oke. Lalu ujian, dan saya terbaik di Jawa Barat loh. Di Jawa Barat. Enggak, ini pada saat Ibu jadi menteri paket C-nya. Iya. Oke. Kan karena dibujukin sama Pak Anies Baswedan. Untuk ngambil paket C agar dapat setara dengan SMA. Iya. Oh my gitu. God. Oke. Ya, saya bilang ngapain mau, aku sudah honoris causa. Sombongnya. Terus Pak Anies bilang bukan untuk itu, kamu harus bikin ini supaya menarik biar orang-orang yang tidak bisa kerja. Sekarang kan bagaimanapun juga untuk ngelamar kerja harus ada ijazah minimal, SMA lah, SMP lah. Kalau mau pekerjaan yang agak bagusan kan harus SMA. Oke. Jadi ya saya setuju untuk mengencourage orang, kenapa tidak. Tapi sekali lagi itu pun wah gosipnya macam-macam. Oh persiapan katanya gitu. Selalu ada gosip ya? Ya. Dalam setiap langkah Susi selalu ada gosipnya yang menyertai ya? Ya lihat di medsos saja. Lihat di medsos. Oke. Bu, jadi waktu Ibu ditunjuk sebagai menteri itu Ibu lulusan SMP ya? SMP. Nggak kaget Bu waktu itu Bu? Dan nggak kaget atau nggak apa? Aduh kok saya ya? Nggak tahu gimana? Iya, saya pikir itu satu keajaiban. Miracle. Oke, Miracle ya, bahwa itu terjadi dalam hidup saya. Tapi saya orang yang biasa sudah dalam hidup tuh apa saja ketemu gitu loh, Mas Budiman. Jadi apa saja ya. Itu gimana sih prinsip filosofi hidup Ibu Susi itu gimana sih? Istilah gumun ya enggak. Itu keajaiban iya, tapi saya tidak bisa bersikap terlalu bagaimana ya. Tetap saja saya tetap down to earth. Pragmatis, realistis, ya that's my life. Saya tidak hidup dalam ombak dream, dalam ombak mimpi. Saya hidup selalu dalam hari-hari realita, fighting tentang birokrasi, tentang bisnis, tentang anything. Itu kehidupan saya sehari-hari. Jadi ya. Enggak, pada saat Ibu dilantik jadi diberi tanggung jawab untuk ngurusi perikanan dan kelautan dengan ijazah Ibu yang pada waktu itu SMP, Ibu sama sekali tidak minder, tidak khawatir, tidak apakah saya mampu dan lain sebagainya? Oh, sedikit ada, tapi karena ya saya bilang saya ini orangnya pragmatis dan realistis. Jadi ya I just go and let's do it. Saya pikir jam terbang saya 30 tahun di bidang perikanan. Bidang perikanan, ya, should do good gitu kan. Should support my job gitu kan. Dan saya orang open mind, jadi ya saya belajar, masuk, saya ajak semua dirjen-dirjen, ya kita ngobrol, Anda semua dokter-dokter, saya jauh pendidikannya dari Anda semua, tapi let's work together, gitu aja. Jadi mengalir aja sebenarnya hidup ini ya? Ya hari-hari saya seperti itu. Seperti itu. Oke. Saya tidak selalu dalam posisi bisa merencanakan dan desain karena I don't have that opportunity. Oke. Gitu, Ibu, jadi ada juga itu cerita ya ketika Ibu menjadi menteri dan satu hal yang juga menjadi sampai sekarang masih menjadi trademark adalah tenggelamkan kapal. Apa sebenarnya dasar berpikir Ibu pada waktu itu ada orang ke kapal yang melanggar ya tenggelamkan aja gitu. Jadi kan memang itu ada dalam undang-undang kita, Pak. Undang-undang konstitusi, undang-undang perikanan itu memperbolehkan itu kalau kapal itu tertangkap.
Yang kedua adalah dasar setelah menganalisis semua persoalan. Saya dulu sebagai orang perikanan, tahunya tahun 2001 ikan hilang. Setelah saya masuk kementerian, baru saya tahu bahwa 2001 tuh kapal asing boleh masuk ke Indonesia. Berganti bendera, berganti kewarganegaraan, tanpa proses appropriate gitu kan. Lalu mereka berubah jadi kapal Indonesia, nangkep ikan, tiba-tiba ikan hilang dari perikanan, dari wilayah Indonesia, wilayah perikanan Indonesia. Karena ya di tengah laut diambilin kan. Kita nggak tahu itu sebelum jadi menteri. Sebelum saya punya pesawat. Nah, setelah tahu bahwa itu banyak kapal asing, saya mulai fight illegal fishing. Mulai fight tentang BBM disubsidi. Saya tidak suka BBM untuk nelayan disubsidi. Karena yang dapat bukan nelayan kecil, kapal-kapal besar. Dan indikasi itu dijual di tengah laut. Untuk kapal-kapal asing tadi yang sudah berbendera Indonesia. Nah, sadar bahwa ribuan kapal itu dari negara lain, punya pengusaha-perusahaan negara lain, ada di wilayah yang berdaulat. Indonesia kan sudah merdeka berdaulat. Tentu kan banyak koneksi-koneksi yang kayak labirin ya. Mesti saya urai satu persatu. Waktu saya tidak mungkin. Waktu itu saya mau coba pekerjaan saya 2 tahun. Bila saya tidak puas, tidak satisfied, saya mau resign. 2 tahun target dari individu ibu. Planning dalam hati saya. Saya bilang, saya pikir itu yang akan saya lakukan. But if it is work good, I might continue until the end of term. Nah, jadi ya menganalisa situasi yang tidak memungkinkan, waktu yang hanya sebentar, to do and giving a big impact dalam policy yang saya akan buat dalam waktu saya mendedikasikan jabatan saya sebagai menteri. Saya harus cerdik. Jadi saya pikir penenggelaman kapal adalah it's the way out untuk keluar dari. Saya tidak berantem sama senior-senior, saya tidak berantem dengan bapak-bapak, saya tidak berantem dengan, it's a threat, but I will do it. Jadi pekerjaan besar, banyak, ruwet, selesai karena itu. Oh, itu semacam shock terapi. Saya tidak berpikir shock terapi, tapi itu kayak taking ownership. Taking ownership. Daripada perang ini kan. Dan Pak Jokowi perintahkan itu. Oke. Penenggelaman kapal itu atas perintah? Saya berikan ide itu ke beliau. Dan beliau menyetujui, lalu kasih perintah tenggelamkan. Tapi selama 3 bulan itu like back and forward. Saya di pingpong. Ya, tidak ada yang mau melaksanakan. Sampai ada pergantian beberapa menteri, kepala kesatuan, baru bam. Satu kapal tenggelam, gitu kan. Ada resistensi yang cukup kuat di kalangan kabinet sendiri ketika polisi penenggelaman kapal itu dieksekusi? Sebelumnya tidak. Belakangan, setelah berganti Menko baru, itu saja. Apa? Itu pun agak kemudian, agak lately. Ya mungkin ada lobby approach yang keberatan karena menakutkan kan? Dan mereka tidak bisa nyoba lagi nyuri karena konsekuensinya is too high. Sementara puasa 3 tahun kan lama. Good money, uang banyak, suruh puasa tidak bisa. Pernah ada tekanan-tekanan gitu atau apapun yang men-challenge dari polisi penenggelaman kapal itu? Tidak, kalau dari luar seingat saya tidak ada. Mungkin ada yang ngedumel di belakang, saya tidak dengar. Tapi diam? Ya mungkin keras, tapi saya juga tidak dengar. Atau tidak didengar memang? Di dalam ada, di antara kolega ada. Kan tadi bilang ada beberapa yang tidak satu idea. Tapi ya selama Pak Jokowi belum ngomong direct ke saya, Susi berhentiin penenggelaman, ya jalan terus saya.
Dan sampai Bu Susi di akhir masa jabatan tidak ada koreksi untuk Sampai menghentikan. 6 Oktober 2019 saya masih tenggelamkan kapal terakhir di Kalimantan Barat sama 6 Oktober 2019. Artinya Islam policy itu continue dilakukan sampai the end of the term ya? Yes. Why not? Berapa kapal, Bu? Total semua 586. 586 kapal ditenggelamkan pada era Bu Susi sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Tapi kan itu jadi rumpon ikan. Sekarang di Kalimantan Barat ujung tuh sekarang banyak kapal-kapal dari Jawa bisa mancing rawe, kakap merah, kerapu. Oke. Dan it's a good justice kan, Pak. Curi ikan jadi rumpon ikan. Oke, tapi kalau dari sisi kemanfaatan, apa nggak lebih bagus kalau itu kemudian dirampas untuk negara dan diserahkan kepada nelayan aja? Nelayan itu kapalnya kapal banyak kan troll, Pak. Oh, troll, oke. Ya. Artinya impossible untuk diberikan ke situ. Ya kan yang sudah ada diberikan akhirnya dipakai oleh kapal. Kan yang biayain juga orang luar juga. So, Tapi sekarang berhenti ya Bu ya, penenggelaman kapal ya? katanya sih berhenti, ya, tidak ada lagi, tidak jadi lelang. Dilelang. Waktu itu di tahun terakhir banyak yang lelang juga, Pak, diam-diam di belakang saya. Oh, oke. Satu tahun terakhir banyak perlawanan diam-diam. 1 tahun terakhir. Ya, Perlawanannya gimana Bu? ya tiba-tiba ada lelang. Oh. Saya dapat laporan ada lelang kapal Vietnam. Lalu 3 bulan kemudian ketangkap lagi kapal yang sama. Oh, yang dilelang itu. Iya. So like circle. Tapi ketika penenggelaman itu menjadi ide itu original ide dari Bu Susi ya? Itu ada dalam undang-undang. Saya hanya melaksanakan. Dan saya pikir itu adalah very good best way untuk menyelesaikan intrik argumen sama yang senior, yang sudah ada, yang sudah tertata, yang bermain di lingkaran itu. Tapi memang mengganggu kemapanan ya? Iya, improvement dan making thing better. Salah satunya is distracting the establishment. Pak. Okay. Tanpa doing that biasanya terus improvisasinya tidak tidak akan berjalan. Ya mungkin berjalan tapi waktu terlalu lama. Nah, persoalan kalau kita endurance-nya lama, kita fail on the way, gagal di jalan. Nah, waktu saya max 5 tahun. Kalau saya tidak satisfied, saya akan pull out in 2 years. Kan udah ya, saya biasa bekerja sebagai orang dagang, orang bisnis. So, saya punya timetable, saya punya plan of achievement, dan saya juga punya plan if things doesn't work. Exit and what to do, including resignation. Okay. Itu is on my plan. Okay. Kalau saya taking a job, tidak punya planning resignation, kalau saya gagal, itu saya namanya kepala kerbau. Jadi saya semua rencana, By plan, untuk plan to do, plan what to keep it, maintaining it untuk menuju hal yang sukses atau baik gitulah, berhasil gitu. Atau kalau gagal ya termasuk plan to resign itu ada. Oke. Bu, selama Ibu 5 tahun jadi menteri, ada nggak Bu situasi yang membuat Ibu betul-betul stres, betul-betul under pressure dan lain sebagainya, atau apapun juga? Kalau under pressure tidak, cuma banyak hal kadang-kadang bikin saya agak gondok. Agak gondok. Kenapa itu? Sangat gondok. Ya kadang-kadang hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi kan tidak masuk akal kata saya, kata orang itu hal yang biasa, Susi. Tapi untuk saya tidak. Misalnya gitu. Bu? Ya kayak misalnya garam, saya kasih rekomendasi 2,1, tiba-tiba naik 2,3, atas dasar apa? Penduduknya sama, kita panen bagus, garam konsumsi, kenapa harus garam import? Garam petani ada. Terus tiba-tiba 2018 saya suruh teken 3,7 juta ton, dari mana? Ya, itu kan aneh-aneh gitu, tapi ya sudah, saya tidak mau menyetujui, dibikin peraturan yang lebih tinggi kan. Jadi kewenangan kita yang ini undang-undang sebagai menteri kan kalah dengan Perpres, ya sudah.
Tapi akhirnya kan garam petani tidak laku. Itu contohnya yang begitu-begitu saja. Dan banyak Bu ya. Ya, seperti import apa ya seperti kapal. Kayak misalnya kapal, saya kan membatasi kapal tangkap maksimum 150 GT. Kapal angkut 200 GT. Karena saya pikir itu sudah ekonomi. Kalau kapal di atas itu, pasti nanti kapal asing datang nyuri, bawa lagi langsung economical untuk sampai China. Kalau untuk sampai Jakarta, Makassar, dan mana misalnya, ya cukup dengan 150 atau 200 GT dan buatan Indonesia. Perpres 44 yang ditandatangani Presiden Jokowi tahun 2016 itu sudah menasionalisasikan perikanan tangkap, tapi membuka 100% asing untuk masuk di processing, pemasaran, budidaya. Tapi nangkep ikan itu orang kita, duit kita, kapal kita, itu perusahaan juga harus PMDN. Tapi ya sekarang nggak dipakai, sekarang dipakai sistem konsesi. Jadi menteri itu lebih banyak enaknya atau lebih banyak nggak enaknya Bu? Saya tidak melihat satu jabatan itu enak atau tidak enak. Saya cuma melihat ya fun untuk seorang profesional kayak saya, menyenangkan. Kalau saya punya program dan happy. Itu saja. Saya tidak pernah merasa enak atau tidak enak. Yang pasti financially saya lost a lot of opportunity. Oke, loss of opportunity. Ya banyak loss opportunity bisnis juga terbengkalai. Lalu kemudian yang kedua not as good pada saat saya menjalankan sendiri. Kemudian juga biaya hidup juga ya antara pendapatan sebagai menteri dan itu juga sangat tidak cukup. Tidak cukup ya. Lebih banyak pengeluarannya ya. Ya. Lebih banyak pengeluarannya. Ketika Ibu kemudian selesai dan kemudian tidak terpilih lagi, itu ada apa? Ada pertemuan dari Pak Jokowi lagi, cukup nggak terpilih lagi atau ya udah selesai ya rapat paripurna terakhir kita kan kumpul lalu kemudian berfoto bersama, terima kasih ya sudah. Setelah itu nggak pernah ada kontak-kontak lagi dengan presiden atau dengan ada waktu dipanggil dapat penghargaan. Oke. Saya lupa namanya. Dari pemerintah, sama menteri-menteri lain. Tapi sekarang masih berkomunikasi, masih sering bertemu dengan Pak Presiden, dengan ya karena kesempatan belum ada sampai hari ini, sejak penghargaan itu belum pernah ketemu lagi ya. Oke, Ibu, ini sekarang saya pindah tema ya. Ramai juga sekarang melalui apa ya, Ibu juga menjawab itu bakal dideklarasikan sebagai calon presiden. Itu really itu apa serius itu? Ya, kalaupun ia serius, Mas Budiman, apa ya iya, gitu loh. Ya, saya orang yang sangat open, sangat apa ya? Saya di dunia medsos dengan netizen tuh sering bercanda, sering sharing pikiran banyak hal. Bukan cuma sekedar bercanda kosong, tapi juga sharing banyak tentang what to do best, apa yang kita pikirkan baik untuk sekeliling kita, negeri kita, dari lingkungan, dari sampah dan lain-lain. Sampai akhirnya mereka terbentuk buat Kopi Susi, komunitas inilah yang ya. Saya apresiasi saja mereka minta silaturahmi ke Pangandaran. Dari zaman saya menteri juga ada kelompok di Solo misalnya, Susi Lovers, ibu-ibu, anak-anak sekolah, kan banyak yang begitu. Sejak saya masih menteri banyak grup-grup seperti itu. Ya mereka ingin mendeklarasikan sebagai presiden. Ya saya bilang kalian jangan berpikir ini akan berhasil. Tapi kalian juga tidak boleh patah semangat. Ya silakan saja. Saya mengapresiasi. Kalian ingin saya datang untuk sharing pemikiran, saya akan datang. Tapi kalian harus ingat, di politik Indonesia sekarang ini, power politik itu adalah semuanya sudah set. Ada presidential threshold, ada partai politik, ada semua kaidah sudah di sana. Banyak di challenge pun kan tidak mungkin menang karena partai sudah memiliki threshold.
Nah, mereka ya bermimpi siapa tahu nanti ada partai yang melirik ibu katanya. Ya, saya bilang kalian waktu kemarin di acara Kopi Susi saya diwawancara, saya bilang saya mungkin the last person dari semua calon-calon, kalau ada mungkin 10 calon, saya the last person, orang-orang partai atau elit partai will come to contact me, the last person. Karena saya sadar karakter saya, personality saya, untuk elit-elit yang menyukai establishment, sustainability of system atau apa yang sudah mereka miliki, pasti I'm the last. Nah, kalau bisa enggak gitu ya. Ya, so. Tapi Ibu memandang deklarasi Kopi Susi itu apa? Ini sesuatu yang candaan, Saya kasih sesuatu tahu yang sama mereka itu gerakan moral saja. Gerakan moral. Ya kita juga, ya dari percakapan-percakapan kita, kan kita juga menangkap keresahan, pemikiran-pemikiran yang mana anak-anak muda ini banyak tidak terakomodasi. Apalagi kalau dengar ya dari beberapa kawan yang udah dalam dunia politik, banyak golput itu masih besar di Indonesia. Dan ya tergerak juga sih untuk mewarnai, melihat sedikit ada apa ya, perubahan mungkin, tapi itu juga saya pikir tidak realistis gitu, karena it's so established sekarang ini. Kan sudah semua establishmentnya itu sudah kuat sekali. Most likely apa yang diharapkan netizen, generasi milenial, it won't be happen kan gitu. Won't be happen. Ya, Jadi, I don't think so. Hanya orang-orang yang memang itulah yang kemudian dan publik harus menerima gitu ya, soal capres itu. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat kemarin Najwa, saya dikasih video kirim dari teman, Najwa bicara tentang bagaimana ya sedikit omel-omel kan. Najwa juga sangat kritis bahwa 270 juta out there doesn't decide, people are in closed door, di pintu tertutup, di balik pintu, semua sudah di planning. All is set, who can and who cannot. So ya sudah, ya saya sih tidak ingin mengecilkan semangatnya kawan-kawan, tidak. Tapi untuk saya ya saya hidup mengalir. Tadi Pak Mas Budiman kan bicara ya bersama teman-teman saja ngobrol, sharing. Saya tidak tahu apakah Kompas juga melihat hal seperti ini atau keresahan, kegelisahan, keinginan dari masyarakat. Ya, presidensial threshold mungkin akan menghambat itu semua, tetapi kan juga kemudian upaya-upaya untuk menguji dia, yang terakhir juga ketua DPD, dan lalu kemudian tadi juga ada Partai Bulan Bintang yang menguji itu, dan kemudian kalah semua gitu loh. Kalah itu menurut Ibu tuh memang seharusnya kalah gitu atau gimana sih kalau pikiran liar dari Bu Susi itu soal presidensial threshold itu? Ya, saya pikir ini kan sebuah kekuatan lobis, kekuatan ya tadi, when things so established, so connected, apalagi it sudah menjadi an empire of connections. I don't think they want to be bothered. Saya pikir mereka juga tidak ingin mendapatkan kejutan atau gangguan. So ya saya sih bilang, bukan saya mengecilkan Pak Yusril atau PKS, but seperti mereka tuh berjuang dalam kesia-siaan dari awal, calculated analysis, they will not win. Karena it's so strong, the connectivity dan establishment daripada link, align party, coalitions party, or whatever it is, untuk tidak mungkin membuka ruang, dan kalaupun ada ruang itu disusupin, mereka akan fight mati-matian. So it's hopeless kalau menurut saya.
Dan mereka juga too late. Why? Kenapa mereka Sekarang, dulu-dulu. tidak tahun-tahun kemarin? Itu menurut saya. Tahun-tahun kemarin kan bukan sudah digugat, Bu, udah hampir 13 sebetulnya yang digugat. Tapi kan udah jelas yang menggugat hanya boleh partai. Boleh Tapi partai. Partai baru bergerak yang sekarang. Dan itu partai kecil-kecil kan. It's too late. Ya, menurut saya, Yeah. it's a hopeless. Tadi Ibu menyebut Imperium Connectivity ya, koneksi Empire. Udah seperti sebuah, ya mau dibilang oligark, connection atau oligark di sini kan ada bisnis, ada politik. They all already aligned. Sudah it's a link. Aliansi antara political party dan bisnis. Yeah, and they already so well. Dan at the moment bisnis yang sangat besar di energi ini kan sangat luar biasa. Situasinya sangat bagus. So they very strong, financially very strong. Kalau di batu bara, di minyak, di apa yang punya bisnis ini, energi saat ini, they at the golden time. Jadi they are at the golden age, golden peak dari power strong sekarang. Itu ya saat sekarang. Dan itu sebenarnya cerita-cerita soal oligarki, soal aliansi antara political party dengan bisnis entity itu real ya? Saya tidak menganalisa dalam karena saya pikir itu juga bukan kerjaan saya. Kurang kerjaan ya. Bisnis hari-hari. But Okay. ya presidential threshold is there. Suaranya partai-partai besar udah kelihatan siapa berapa persen ini. It kan udah clear kan. Sudah very well established. Sudah terorganisir dengan baik, terlink dengan baik. Saya pikir mereka akan terus menjaga ini supaya tidak ada interruption, tidak ada changes. Politik biasanya tidak suka surprises. Oke. Ya, dunia politik, irama politik itu tidak suka goncangan, tidak suka rock and roll. Mereka suka yang jazzy, moving. Lalu di mana posisi rakyat gitu kalau oligarkinya begitu dominan dan begitu Mereka jawab, kan Anda sudah menyerahkan mandatnya kepada kami, katanya Pak. Jadi menyaksikan parpol itu kan dipilih oleh rakyat, yang milih rakyat. Kami ini wakil rakyat, ya sudah tuh Mas Budiman. Selesai ya? Ya selesai. Itu Ibu tadi capres ya, Ibu nggak tertarik untuk terjun aja sekalian ke political party? Ya again, who will, partai macam apa yang will be match for my personality. Ada nggak Pak? Mas Budiman aja udah senyum-senyum tuh, udah ketawa kecil kan. Tapi kan untuk mendekonstruksi partai ikan, partai ikan gitu. Nggak tertarik Ibu, apakah terjun ke political party atau udah ada tawaran Ibu masuk ke partai politik? Ya ada yang yang dulu menawarkan bentuk partai, ada yang menawarkan saya masuk partai, tapi right now ya saya belum melihat tone-nya sama. Tone-nya sama? Ya. Saya juga takut kebebasan berpikir saya, keindependensi, my way of doing and seeing thing jadi terganggu. Still in mind lah, Mas Budiman. Jadi belum tertarik sekarang untuk masuk dalam kancah perpolitikan dalam arti masuk ke partai politik gitu? Ya, saya mau berkarir di politik kalau saya bisa berkontribusi for better Indonesia. Kalau just to be karir saja, saya punya posisi lebih baik. Mendingan jadi host aja ya? Tidak bisa merubah apapun yang lebih baik untuk sekeliling kita, ya ngapain, mending jadi wartawan saja. Nanti gantian, jadi host, saya undang Mas Budiman jadi narasumber saya. Iya. Mendingan jadi host ya? Jadi host. Tapi kabarnya dengar katanya Bu Susi dicoba dideketin untuk masuk partai Golkar, betul nggak sih? Golkar? Ya.
Enggak lah, makan bareng sama Erlangga iya. Nah, terus? Tapi kan juga saya makan bareng dengan ketum-ketum lain biasa, kan kita kawan. Tapi memang menjadi seperti sekarang aja, menjadi free man, orang bebas. Ya, ya bukan free man tapi free mind-nya mau terus terjaga. Oh, Saya pikir itu kesehatan pikiran. kita, akal, badan itu sangat penting kalau kita punya free mind untuk selalu thinking yang benar, yang appropriate, yang making you feel you are good as a person. Oke. Tentu dalam kriteria kita sendiri ya. Karena kalau kita lihat orang omong kan jelek, tapi to be kind, to be able to do things good for people itu saya pikir lebih penting. Saya juga galang sumbangan untuk bagi-bagi kapal, kan setiap saya dapat honor. Honor Misalnya, dari jadi host, dari jadi pembicara di seminar kan. Oke. Ya dulu jadi menteri 19 juta kan gajinya. Sekarang saya bicara 1 jam, ada yang berani bayar 90 juta, 100 juta. Waduh, bukan main. Bisa beli 2 perahu untuk nelayan. Tapi gini Bu, dream Ibu apa sih sebetulnya? Dream saya mau jadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, dan diri saya sendiri juga merasa happy and feeling peace. Damai. Tapi kadang-kadang terlalu banyak pikiran mikirin orang, jadi tidak damai dalam pikiran. Tapi hati kita tetap damai karena kita trying untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Ya itu waktu saya di SMP, SMA kalau ditanya guru cita-citanya apa adalah menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu. Enggak, kalau waktu kecil saya ditanya apa, saya pengen jadi itu man from Atlantis. Man from Atlantis. Ya, yang hidup di laut, punya rumah di dalam laut gitu. Maunya saya dulu. Tapi sekarang setelah tua ya justru saya ingin jadi orang yang berguna. Kalau dulu nggak pikir ngapain saya berguna buat orang, kan tidak terpikir juga waktu muda. Setelah menteri kemudian copot. Ya setelah makin besar saya lihat ya makin dewasa, saya lihat oh kita bisa bantu orang. Dan ya kira-kira kesadaran itu muncul umur 18, 19 sudah pikir saya harus berguna, harus berbuat sesuatu. Gitu. Memang saya dalam keluarga tuh terdidik untuk tidak terlalu memikirkan materi gitu. Oke. So just enough independent itu aja, mandiri, independent. Tapi setelah menteri selesai terus masih ada tadi goal lagi atau ada dream lagi yang harus diraih oleh Bu Susi atau ya udahlah mengalir aja? Ya berusaha untuk bisa earning misalnya dari bisnis, dari kegiatan hari-hari as many as I can to give to people itu aja. Bisnis oke Bu Susi? Ya pandemic was bad untuk airline, tapi sekarang starting picking up. Ya, mudah-mudahan it will return back. Bagaimana bisa survive the airline pada saat pandemi? Iya tidak mudah, kita juga mesti minta sama perbankan restructuring, juga restructuring biaya-biaya kita sendiri, restructuring cost of life kita sendiri, harus kan semua kita lakukan. Ya alhamdulillah kalau ada berita terakhir kan Indonesia nih kiamat jumlah pesawat, itu benar. Banyak di dunia juga kiamat jumlah pesawat yang terbang, juga kru juga lain-lain. Alhamdulillah Susi Air masih utuh pesawatnya dari dulu sampai hari ini 49 pesawat. 49 pesawat. Tidak berkurang. Kalau berkurang ya untuk bayar utang gitu aja kan. Tapi intinya kita ya oke gitulah, tidak istilahnya defisit banget ya tidak. Yang penting kita slowly memang harus mengembalikan ya Susi Air seperti dulu lagi gitu kan. Dan sekarang lagi growing. Ya, mulai. Tidak mudah karena cost sekarang mahal sekali. Banget. Aftur tuh sudah naik hampir 80%. 80% Aftur. Di tahun ini ya. Dari Januari ke sekarang itu hampir 80% kenaikan. Oke. Jadi memang saya kadang-kadang kan lihat masyarakat ngeluh di medsos, tiket mahal, susah cari.
Cuma memang kalau kita kan kebanyakan penerbangan perintis di Perintis, daerah-daerah, jadi tarifnya ya most likely sama dari dulu. Cuma memang not easy. Not easy ya. Ya. Tapi yakin bisa survive ya industri penerbangan khususnya Susi Air. Sampai tadi siang saya sedikit analisa agak dalam, should be okay. Should be okay. Kalau tidak situasi dunia ini lebih parah lagi. Kalau dolar di atas 17.000 mungkin kita tiarap. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah tidak bisa. Tidak bisa ya. Tetapi ekonomi juga agak cukup challenges ya situasinya Bu ya. Saya sih melihat semua kita yang tahu, semua kita yang mengerti harus mengajak keluarga, saudara, dan lingkungan kita untuk berhemat. Untuk berhemat. Ya, pemakaian motor, pemakaian mobil. Kalau satu mobil bisa untuk berempat, berlima, do it. Oke. Karena pemerintah juga tidak bisa akan terus mensubsidi. Oke. Lalu harga-harga akan naik. Kan itu akan ada konsekuensi. Kalau Anda hari ini tidak punya cabai, mau beli cabai, berarti Anda cabai ini sekarang udah 3 kali harga Biasanya. 2-3 bulan lalu. Dari 40.000 udah 120.000. Kan mesti dikompensasikan dengan pengurangan di yang lain kan. Saya berharap sih ini sebetulnya ada gerakan nasional campaign untuk memulai makan makanan yang diproduksi dalam negeri. Oke. Jadi misalnya tepung kita kan import. Mungkin harus sudah memulai mengurangi. Karena pasti akan naik dan akan sulit. Shipping connectivity itu will be in really bad condition dan very expensive. Sangat mahal dan sangat sulit untuk dapat slot shipping. Spare part pesawat itu dari 2 bulan lalu 200 misalnya, sekarang udah 600. Oke. Kontainer kemarin ada orang ikan ngeluh dari 3.000 jadi 22.000. The same route. Dan mungkin belum datang sekarang ini terasa, tapi sebaiknya media, mainstream, pejabat pemerintah, semua yang merasa tahu dan lebih statusnya dibandingkan yang tidak, hari ini harus kampanye untuk berhemat. Berhemat. Ya. Artinya situasi ekonomi akan getting worse. I cannot say that, but will be difficult to get things. Oke. Akan lebih sulit mendapatkan apa yang kita butuhkan, akan lebih mahal untuk membeli, mendapatkan yang kita mau. Nah ini, ya mudah-mudahan tidak sampai separah negara lain. Oke. Kan ada 22 negara atau berapa yang sudah dikatakan Fail hampir state. bangkrut, Hampir fail bangkrut. state. Tapi kita mungkin itu tidak, tapi hidup orang akan sulit. Hidup orang akan sulit. Ya, untuk mendapatkan kebutuhannya harus mengeluarkan uang lebih banyak. Nah, jadi bagaimana ada kampanye nasional dari kita-kita yang tahu untuk menyiapkan masyarakat tidak kaget. Prepare for the worst. Ya, for difficult time. For difficult time. Ya. Dan itu akan datang. Ya, saya tidak tahu berapa lama ya hiccup ini akan terjadi, tapi sekarang itu logistik itu sudah mulai kelihatan. Dari mulai ya kebutuhan kita kayak cari wine lebih sulit misalnya. Cari barang-barang cerutu udah 4 kali lipat harganya. Oke. Jadi memang ya kita kembali ke apa yang kita punya di dalam negeri. Oke. Jadi berhemat, Ya. memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Ya, kalau bisa bertanam, bercocok tanam untuk bahan-bahan pangan sendiri, better. Kita 3 tahun lalu sudah mulai bikin VCO 4 tahun, jadi kita sudah untuk compound kita sudah pakai minyak VCO semua, goreng, masak. Virgin coconut oil? Ya, itu kan tidak perlu energi. Itu diproduksi tanpa energi, tanpa listrik, tanpa apa-apa. Ini Bu Susi itu bikin penerawangan gitu bukan dukun Rara kan, bukan kan?
Ya enggak, saya di rumah saja saya bikin ayam. Ayam susah, ayam juga udah naik tinggi. Kita butuh telur. Saya punya cucu-cucu. Satu hari butuh telur 30. Paling sedikit untuk keluarga sendiri. Belum untuk yang kerja. Ya kita bikin chicken coops, bikin kandang ayam. Memang dari dulu kita punya ayam banyak juga, tapi sekarang it's become necessary. Become necessary. Ya, dan saya rencana ya seperti waktu pandemi, nyetok garam 10 ton buat masyarakat, beras untuk kalau ada yang butuh kita bantu. Kemarin juga saya sudah perintahkan untuk siapkan tulisan di depan rumah, siapa yang ingin bibit ikan gratis boleh ambil, kan kita punya kolam banyak. Ikan mujair itu beranak pianak terus sendiri, jadi ya mencoba membantu seperti itu. Bagaimana mengontrol situasi yang mungkin juga mungkin tidak terlalu nyaman agar itu tetap bisa terjaga gitu. Kohesi sosialnya harus dijaga dan tidak menjadi sesuatu yang lebih berdampak pada situasi sosial. Apa yang harus dilakukan? Ya, pemerintah harus betul-betul mengamankan ketersediaan dan pemerataan distribusi. Itu dua itu sangat penting. Ketersediaan tuh karena kalau sampai keterdesakan terjadi, keterdesakan sangat mendesak, kebutuhannya tuh sangat mendesak. Saya takutkan di beberapa masyarakat nanti terjadi kekerasan, pemaksaan, pengambil alihan misalnya. Jadi mungkin ya pengamanan juga harus lebih baik. Tapi yang itu sebetulnya terakhir, yang paling penting adalah pemerintah bisa mengatur, memastikan bahwa distribusi kebutuhan, terutama bahan pokok itu ada mahal, dan mau tidak mau ini harus dijelasin karena kalau subsidi juga tidak mungkin. Nggak mungkin. Selalu terus mensubsidi pemerintah juga nggak kuat, tidak akan kuat, dan sebaiknya juga tidak boleh. Tetapi mempersiapkan masyarakat dengan pesan, dengan hari ini Pak Jokowi bagus sudah bicara tentang yang makan roti dan mie, hati-hati nanti harga akan naik. Nah, bahasa ini harus diikutin oleh menteri, oleh bupati, oleh wali kota, oleh Pak Kepala Desa. Harus prakondisi ya. Prakondisi. So, mereka juga mulai start mancang-ancang. Sehari ini kan seperti Ibu Nik tadi, Pertamina bicara akan naik sekian. Ya, saya langsung kasih note. Ayo kita mulai berhemat. Kalau misalnya biasanya satu keluarga masing-masing anak 5 mobilnya sendiri-sendiri, bikin jadi 5 satu mobil, kan bisa toh. Oke. Jadi berhemat dan mencoba memanfaatkan produk-produk domestik ya sebenarnya. Ya, mengadakan, memproduksi, memakai semua within our own capacity, capability, kompetensi, availability. Itu juga karena dampak perang yang nggak pernah tahu kapan akan selesai ya Bu ya. Itu juga, lalu juga pandemik 2 tahun itu kan melemahkan betul. Melemahkan kontinuitas dan kondensitas daripada kemampuan shipping, logistik, produksi, supply. Dan kalau di airline contohnya, banyak pilot yang sudah berganti profesi. Mereka tidak mau kembali. Akhirnya supply kru kurang. Mereka tidak mau kembali jadi pilot. Ya. Meskipun sudah growing lagi. Ya. Dan juga banyak yang meninggal kan kena pandemi. Karena kalau dihitung kan penduduk dunia 1%, hampir 1% dihitung kurang lebih. Oke, tapi masyarakat Indonesia kan jiwa sukarelawanannya kan tinggi juga kan, voluntarismenya tinggi kan. Kita berharap itu terjadi, makanya kita harus ada yang mengencourage toh, Mas Budiman. Jadi ya ayo kita, lingkungan kita, lihat sekeliling kamu, tetangga kamu, apakah mereka cukup makan, cukup punya semua, ya hal seperti itu. Oke. Jadi itu yang harus disiapkan, kondisi-kondisi yang mungkin tidak terlalu ideal ke dalam beberapa. Ya, untuk orang tidak marah karena harus beli harga mahal gitu loh. Untuk orang tidak harus
nyuri karena ada yang membantu kan. While your economy is going to difficult time, saya pikir langkah-langkah seperti itu, langkah-langkah encouraging itu sangat diperlukan. Jadi menghimbauan, lalu apa encourage sama coaching, mentoring. Ya. Tapi pada sisi lain juga refocusing anggaran menjadi penting kan? Oh iya, kalau menurut saya itu bukan cuma refocusing, cut that there is no room anymore for inefficiency. Ya. Jadi sesuatu yang mungkin tidak terlalu perlu sekarang ya ditunda dulu. Ya. Itu yang akan lebih bijak dalam situasi seperti sekarang. Ya, Mbak Sri harus berani potong. Ya, Mbak Sri pasti berani kan? Ya harus berani ya. Bu, tanya, media sosial Ibu tuh Ibu kontrol sendiri? Kalau Twitter saya yang sendiri? Ya, karena biasanya kan itu very private, very personal. Dan Ibu jawab sendiri juga? Kalau jawab saya jarang. Saya biasanya di Twitter sharing artikel, sharing situasi, atau kadang-kadang guru-guru pakai emoji saja kan, cuma klik-klik aja. Saya spend di gadget itu 1 hari 1 jam, at the max 2 jam. 2 jam. Tapi tidak selalu 2 jam non-stop gitu, nggak. Paling mungkin 10 menit, jam 12 siang atau jam 1 atau tengah malam kalau lilir gitu ya. Itu tapi ada juga dikelola oleh admin. Yang admin Instagram biasanya. Instagram admin. Karena ada foto, ada apa. Tapi kalau Ibu nge-tweet sendiri ya? Kalau men-tweet opini itu sendiri. Dari dulu gitu Bu, atau baru ketika jadi menteri? Jadi menteri ada dibantu sama staf khusus, tapi sekarang ya sudah banyak sendiri. Banyak sendiri ya? Ngapain Bu? Tiba-tiba nge-tweet gitu? Tujuannya apa kalau Ibu, bagi Ibu? Feeling good sharing kan Pak. Feeling good sharing. Situasi di luar, situasi dalam negeri, dan juga kasih komentar kalau bisa untuk memperbaiki kan. Giving ide untuk orang. Gimana merasakan permainan di dunia medsos itu? Bagi Ibu ada juga kadang dibullying atau kira seperti Saya tidak peduli, saya ketawain saja. Sekali terjun medsos ya masa bodoh aja. Nggak usah dipeduliin. Saya biasanya kan meretweet berita Kompas yang baik, yang harus jadi atensi. Kan tidak semua orang punya waktu untuk baca. Saya pun kan cuma sesekali saja, jadi kadang-kadang ya lewat 3. Tapi saya bukan orang yang tiap hari juga. Kalau udah di laut, senang di laut 3 hari ya lupa sudah. Kalau Instagram saya mungkin posting seminggu sekali, kadang sebulan juga tidak. So, just whenever you want to share. Oke. Bu, ini pertanyaan saya di bagian-bagian terakhir, Bu. Kalau Ibu pernah jadi pengusaha, tumbuh dari bawah dan jadi menteri dan sekarang kemudian pensiunan menteri. Kalau menurut Ibu, apa sih sebenarnya akar masalah dari bangsa ini kok begini-begini terus, sebenarnya apa sih? Corruption. Ya KKN, terus ya akar masalah paling besar tuh itu. Corruption. Collusion. Nepotism. No, sekarang di politik yang saya menakutkan itu dynasty politik. Politik dynasty. Kita lihat di daerah-daerah tuh, wali kota, bupati, camat aja apa semua itu sudah keluarga. Yang menggantikan bupati daerah A misalnya periode ini istrinya, anaknya, atau siapanya. Jadi bupati digantikan oleh istri atau anak atau adik. Saya lihat di seluruh Indonesia it start to be happening. Itu 98 kan ada TAP MPR soal pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Itu sekarang happening lagi ya? Ya kan juga sekarang pejabat yang sudah korupsi juga kalau apa kan masih boleh jadi pejabat lagi Pak. Saya melihat banyak sekali like everything can be changed. Kalau misalnya udah jadi terdakwa korupsi mestinya ya sudah tidak boleh ada tempat lagi.
Menurut Ibu pemberantasan korupsi di Indonesia serius nggak sih? Ya, ya mungkin serius, tapi it doesn't happen. How to explain? Serius tapi it doesn't happen. Ya kan kita melihat juga ada program, ada anggaran, ada personel, tapi it doesn't happen. Peraturan-peraturan itu begitu mudah dibuat. Dan yang saya khawatirkan saat sekarang adalah itu bukan antara markup atau markdown, tapi policy dibuat sedemikian rupa untuk memungkinkan itu. Terjadinya korup. Jadi itu seolah-olah tidak menjadi hal yang lumrah gitu. Ya. Oh, itu bukan korupsi karena aturannya memang tidak ada. Kita tidak melanggar dong karena udah nggak ada aturannya, udah diganti. Hal-hal seperti itu. Korupsi itu bisa diberantas nggak sih, Bu? Oh bisa, kapal puluhan ribu saja bisa hilang dari perairan Indonesia dengan satu kata tenggelamkan. Dan konsistensi. Dan sekarang perlu tenggelamkan koruptor, Bu ya? Ya Pak Jokowi bicara satu kali, pam, selesai. Sampai sekarang belum Dieksekusi. Dieksekusi ya? Ya. Itu masalah bangsanya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu. Nah kalau Ibu lihat gitu, negara mana sih yang kira-kira menjadi benchmarking atau negara yang diidealkan menurut Susi Pujiastuti itu? Secara pribadi ya, kalau saya lihat kayak di Nordik, negara-negara Norwegia sana, Scandinavian country. Ya anything, tapi kalau kita tuh berpikir to share with people, the most of the people itu getting enough for living, appropriate for their life. Bukan cuma enough tapi juga appropriate ya. Kan kalau sekedar enough saja, nasi saja ya memang mengenyangkan. Tapi vitaminnya apa? Untuk otak kita apa? Kita ingin anak-anak generasi kita nanti otaknya harus di atas 100. Sekarang Indonesia 77, di bawah 80 majority. That's very low. Itu sign that the quality of kita punya fisik manusia Indonesia ini majority tidak bagus. Untuk memperbaiki itu adalah pangan yang berkualitas. Pangan yang berkualitas ya laut. Nah laut inilah yang harus kita jaga. Mimpi saya Indonesia ya yang paling bagus negara Indonesia ini sumber daya alamnya dikuasai, dikontrol oleh negara, walaupun yang melakukan bisnisnya boleh saja swasta, tapi dipastikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu ya mimpi saya negara yang ideal ya Indonesia, karena kita tidak punya four season. Enak toh, sepanjang tahun sama. Tinggal pembetulan di pemerataan, pembagian, keadilan dan ketetapan hukum. So let the majority of the people to having bisa appropriate hidup, menikmati pendidikan. Sekarang pendidikan aja fight. Karena ketersediaan universitas terbatas. Penduduk kita dari 20 tahun lalu sudah bertambah 100 juta. Universitasnya tidak nambah, bagaimana? Min rasional angka student sama ketersediaan kan jauh. Akhirnya itu battle to get the seat. Battle to get the seat kan akhirnya jadi sogok sana KKN dan segala macam. Kalau itu Bu, kalau pemimpin yang menjadi idola dari Susi Pujiastuti siapa tuh? Di luar negeri atau di dalam negeri? Pemimpin idola, saya tidak bisa, karena setiap pemimpin itu punya advantage dan disadvantage. Saya suka Obama style misalnya. Saya suka Merkel style. Merkel is one of my favorite, Pak. Tapi saya juga suka nasionalisme Putin. Karena dia dibikin sanksi, tapi dia justru menghidupkan kemampuan dalam negeri. Sehingga
keju tidak perlu import lagi dari Eropa. Itu nasionalisme Putin. Euforia itu sangat penting karena itu pada saat sulit itu harus ada. Pada saat kita diisolasi atau di dalam ketidaktersediaan yang cukup, ya kita harus keluarkan itu. Menutup barang yang kita punya untuk tidak keluar dulu. Mengadakan barang yang kita tidak punya untuk jadi ada di negeri kita, mengurangi ketergantungan dari luar. Ya di satu sisi saya suka dengan Putin, saya suka dengan Xi Jinping juga karena dia begitu melakukan apapun Demi negaranya. which is sometimes is not good for neighbor kan gitu, tapi ya dia lakukan. Ibu pernah jadi itu ya, special envoy for Rusia ya? Dari Rusia dan Amerika dulu Pak Presiden sempat bicara dalam rapat paripurna, saya jadi special envoy Amerika dan Rusia, tapi kemudian Amerika dipindahkan ke Pak Rudiantara, saya pegang Rusia. Sempat bertemu dengan Putin? Ya kan waktu itu Pak Presiden bawa menteri-menteri juga ketemu di Sochi kan ada ASEAN itu. Saya waktu itu di acara itu ngobrol dengan Mr. Mantorov dan dapat hadiah. Penari balet 90 orang di Jakarta. Gimana Ibu lihat Putin sekarang? Ya mungkin kadang kalau lihat secara sepintas ya dia nyebelin, keras kepala. But mungkin untuk pride, untuk sebuah bangsa ya. His nationalism, it's also important to have that. Oke. Ya walaupun saya juga prihatin dengan Ukraine, tapi ya mestinya they should talk after semua kerugian, kehancuran, kenestapaan, kesedihan. Mereka harus duduk bersama dan bicara dan menyelesaikan dengan konsekuensi-konsekuensi. Tidak mungkin selesai tanpa konsekuensi. Tidak mungkin Ukraine harus mematuhi apa yang diminta oleh Putin. Putin harus membiarkan apa yang dimaui oleh Ukraine, oleh Zelensky misalnya. Jadi, last question Bu, Indonesian Dream versi Susi Pujiastuti seperti apa? Indonesia menjadi negara besar yang makmur, yang sejahtera, yang anak bangsanya bangga dengan negeri ini. Sekarang belum bangga? Saya lihat banyak yang tidak. Banyak tidak bangga. Dream itu kapan akan tercapai? Pada saat pemimpin dan elit politik Indonesia sadar dan melakukan distribusi kesejahteraan secara merata dan keadilan dan kepastian hukum bagi semua. Dalam bayangan Susi Pujiastuti, dream itu tercapai berapa lama? Wah, saya belum berpikir ke sana. Tapi itu dreamnya harus ke sana ya. Indonesia itu bukan saya punya dream. Dia dreamnya Susi tentang Indonesia. Ya. Dan saya pikir orang Indonesia harus bermimpi seperti itu. Harus bermimpi seperti itu. Iya dong. Kalau nggak bagaimana kita mau jalan bareng? Kalau jalan cuma sendiri saja ya. Tapi yang paling pasti sekarang adalah pesan tadi dari Bu Susi adalah tenggelamkan koruptor. Ya tenggelamkan bad governance, tenggelamkan corruption, tenggelamkan KKN, collusion, dan yang gitu-gitulah Mas Budiman. Yang mengurangi kesempatan anak-anak bangsa untuk mendapatkan hak yang sama. Oke, Bu, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Jadi pesan dari Bu Susi adalah pertama adalah berhemat ya. Ya lalu kemudian coba manfaatkan situasi dan apa yang ada di dalam negeri. Bagi elit tentunya tadi kan tenggelamkan korupsi, tenggelamkan bad government dan lain sebagainya. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, silahkan berikan komentar di kolom komen. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya. Thank you Bu. Thank you. Next, Okay. I interview you. I'm going to.